Sising mengangguk. Dia adalah seseorang yang lulus dari Departemen Jiwa Bela Diri, dan dengan demikian tahu sedikit tentang persaingan antara kedua departemen. Selama beberapa tahun terakhir, Departemen Alat Jiwa telah berkembang dengan kecepatan yang meningkat, dan memiliki tanda-tanda melampaui Departemen Jiwa Bela Diri. Di sisi lain, Departemen Jiwa Bela Diri agak melambat. Bahkan Dekan Yan Xiaoze, yang memiliki pandangan kuat terhadap penggunaan alat jiwa, tampaknya sedikit mengalah, mentransfer sejumlah besar sumber daya akademi ke Departemen Alat Jiwa. Pada saat ini, suara gemuruh pelan tiba-tiba terdengar di kejauhan. Tepat setelah itu, binatang buas yang tak terhitung jumlahnya berteriak sebagai tanggapan. Lebih dari 2 jam telah berlalu sejak fajar menyingsing. Apakah gelombang besar hutan bintang besar Dou akan menyerang lagi? Para master jiwa yang awalnya bermeditasi membuka mata mereka dengan ekspresi pucat pasi. Meskipun mereka memiliki tatapan tegas, mata mereka memiliki sedikit keputusasaan. Sising memandang ke arah Xian Lin Er, yang balas mengangguk padanya. Fakta bahwa Sising terpilih sebagai perwira pertahanan kota tertinggi bukan hanya bukti betapa tenangnya dia, tapi juga betapa tegasnya dia. Saat dia mengambil keputusan, dia segera memberikan perintahnya, semua master jiwa di pasukan pertahanan kota, pergilah ke bunkermu dan lanjutkan istirahat. Semua pasukan tambahan. Mundur 50 meter dan beristirahat di tembok kota. Tunggu perintah selanjutnya. Para prajurit di pasukan pertahanan kota tidak bisa menahan diri untuk tidak saling memandang setelah mendengar perintah Sising. Mereka mengalami kerugian dalam waktu singkat. Gelombang besar binatang buas akan menimpa mereka, tetapi komandan mereka sebenarnya memerintahkan mereka untuk beristirahat. Apa gunanya hal itu? Apakah mereka tidak mampu menahan makhluk jiwa itu kembali? Saya sudah memberikan perintah saya. Kamu tidak mengerti? Sising berteriak dengan marah, tugas seorang prajurit adalah mendengarkan atasannya. Meskipun tentara pertahanan kota tidak begitu memahami tujuan di balik perintah komandan mereka, pelatihan ketat yang mereka jalani setiap hari membuat mereka segera bergerak. Mereka segera mundur ke bunker di bawah tembok kota. Pasukan tambahan juga mundur, dan dengan cepat, kurangnya tentara di tembok kota menciptakan celah yang besar, namun Sising tidak mundur. Dia adalah petugas pertahanan kota, dan terlepas dari seberapa besar dia mempercayai Xian Lin Er, dia harus tetap memastikan bahwa Sekte Tang benar-benar memiliki kemampuan untuk menahan serangan berikutnya. Jika ada yang tidak beres, dia bisa memerintahkan bawahannya untuk memberikan bantuan secepat mungkin. Pasukan makhluk jiwa dari hutan Great Star Dou mulai bergerak. Sejumlah besar makhluk jiwa mulai menyerang dengan liar, menyebabkan awan debu membubung di kejauhan. Di tengah raungan liar yang datang dari arah itu, sejumlah besar makhluk jiwa bergegas menuju kota Shrek. Ketika Sising akhirnya bisa melihat pasukan besar yang menyerang dengan jelas, ekspresinya langsung berubah. Kali ini, Emerald Swan Beiji bukanlah yang memimpin pasukan besar makhluk jiwa lain ditugaskan untuk itu. Makhluk jiwa ini adalah eksistensi yang menyerupai singa besar yang melayang di langit. Tetapi ia memiliki 3 kepala besar, dan bersinar dengan cahaya merah tua. Makhluk jiwa inilah yang mengeluarkan raungan itu sebelumnya, dari 10 binatang buas besar. Ini adalah makhluk jiwa peringkat 8, Mastif Setan Merah berkepala 3, Raja Merah. Beiji juga harus istirahat. Hal ini terutama terjadi setelah dia berusaha sekuat tenaga membantu seluruh pasukan monster jiwa, yang telah membebani kekuatan jiwanya secara signifikan. Setelah seharian semalam bertempur, komandan pasukan makhluk jiwa telah ditukar dengan Raja Merah. Sising seharusnya sedikit lebih santai karena hilangnya Beiji, tapi alasan mengapa ekspresinya berubah sebelumnya bukan karena komandan baru pasukan jiwa binatang. Sebaliknya, hal itu disebabkan oleh munculnya awan gelap di langit di atas tentara. Pasukan makhluk jiwa tipe terbang telah menampakkan dirinya di medan perang. Ada beberapa makhluk jiwa yang bisa terbang. Namun, hanya ada sedikit makhluk jiwa tipe terbang di hutan bintang besar. Ini karena kemungkinan besar makhluk jiwa ini ditembak jatuh dengan serangan jarak jauh jika mereka terbang di atas hutan. Karena itu, makhluk jiwa tipe terbang yang tidak tinggal di dekat tepi hutan, atau sangat kuat, akan merasa sangat sulit untuk hidup di hutan Great Star Dou. Tidak banyak makhluk jiwa tipe terbang sebelum mereka sekarang, hanya sekitar 1000. Namun, bahkan 1000 makhluk jiwa bisa membentuk awan hitam di udara. Ada berbagai jenis makhluk jiwa tipe terbang di dalam awan, dan mereka berkedip-kedip dengan warna berbeda.
Tidak ada barisan depan yang memimpin serangan mereka. Sebaliknya, mereka semua terbang maju bersama-sama. Serangan yang terdiri dari serangan udara dan darat jelas akan jauh lebih sulit untuk diatasi. Alasan mengapa Great Stardew Forest tidak menggunakan makhluk jiwa tipe terbang sebelumnya adalah karena mereka sangat berharga. Namun pada saat ini, mereka mengerahkan pasukan udara untuk meningkatkan intensitas serangan. Demi mengalahkan kota Shrek dalam satu tembakan. Meskipun pasukan udara ini bukan yang terkuat yang bisa mereka kumpulkan, kemampuan mereka untuk mengganggu kota Shrek pasti akan sangat mempengaruhi kemampuan pertahanan mereka. Tanpa pohon emas yang melindungi kota, penghalang alat jiwa yang mengelilingi kota Shrek hanya dapat memblokir serangan frontal. Mereka tidak dapat menahan serangan udara. Pelecehan yang dapat ditimbulkan oleh pasukan udara dari makhluk jiwa dapat dibayangkan. Makhluk jiwa yang terbang di depan pasukan udara adalah orang yang sebelumnya bertarung melawan Elder Song, harimau iblis bersayap 6, pasukan udara yang dipimpin oleh monster jiwa berumur 100.000 tahun tidak bisa diremehkan. Selain itu, kekuatan gelombang binatang buas di tanah setidaknya memiliki kekuatan 2 kali lipat. Dengan penglihatan Sising, dia secara alami dapat mengetahui bahwa tidak ada lagi makhluk jiwa yang lebih lemah dari 100 tahun dalam gelombang binatang buas. Jumlah makhluk jiwa 1010.000 tahun juga meningkat. Gelombang kuat kekuatan jiwa yang datang dari mereka membuat seolah-olah Gunung Tai sedang menekan mereka. Bagaimana kita akan melawannya? Sising sedang berpikir keras. Jika dialah yang memimpin pasukan pertahanan kota Shrek, satu-satunya cara dia bisa mengatasi hal ini adalah dengan menggunakan sejumlah besar meriam jiwa stasioner untuk meluncurkan serangan simultan terhadap pasukan berbasis udara dan darat. Hanya dengan melancarkan serangan habis-habisan yang mempertaruhkan nyawa mereka barulah mereka memiliki peluang untuk menghentikan gelombang ini. Namun, apa yang akan mereka lakukan terhadap gelombang berikutnya jika mereka melakukan ini? Apa yang bisa mereka lakukan? Din Xian, saya akan meminta tentara untuk kembali. Bisakah Anda pergi dan meminta para tetua membantu kami? Jika tidak, kami tidak akan mampu bertahan melawan pasukan udara dan darat. Xian Lin melirik Sising dan berkata, jangan melakukan sesuatu sendiri. Percaya Sekte Tang. Tapi, Sising merasa agak cemas. Bukan karena dia tidak mempercayai Sekte Tang, tetapi gelombang monster di depannya dan 2 gelombang sebelumnya benar-benar berbeda. Saat dia ingin terus berbicara, serangkaian suara tiba-tiba terdengar di telinganya. Tepat setelah itu, sejumlah makhluk besar dengan cepat bangkit dari area di balik tembok, lalu dengan cepat menuju ke puncak tembok kota. Apa ini? Sising hampir tersedak oleh kata-katanya saat dia menatap kosong ke arah monster yang seluruhnya terbuat dari logam. Benar, benda-benda ini hanya bisa digambarkan sebagai monster. Jika seseorang harus menemukan makhluk hidup yang menyerupai makhluk-makhluk ini, hanya Landak yang cocok. Hanya saja, apakah Landak memiliki kepala sebesar ini? Apakah ada Landak yang diameternya lebih dari 2 meter? Apakah itu 100.000 tahun? Landak raksasa ini memiliki 8 kaki logam di bawah perutnya. Setelah mereka memanjat tembok kota, mereka bergerak maju dengan cepat. Selain kaki logam di bawah tubuhnya yang bulat, ada berbagai paku logam yang menonjol darinya. Ada yang berbentuk kerucut, ada yang berbentuk tabung, dan ada paku-paku lain yang bentuknya bermacam-macam. Setiap landak memiliki setidaknya 60 tonjolan ini. Di tengah suara dentang logam, mereka bergerak maju dengan cepat. Setelah beberapa saat, sekitar 60 landak logam ini telah memanjat tembok kota. Apalagi mereka dengan cepat mengatur diri dengan rapi. Tepat setelah itu, beberapa ratus tentara yang seluruhnya dilapisi logam mulai berbaris dengan cepat. Ada beberapa dari mereka yang terlihat sangat muda. Namun mereka semua mampu bergerak dengan sangat cepat. Sekitar 5 dari mereka mengikuti masing-masing landak logam saat mereka berbaris dengan cepat. Hanya dalam 10 menit, total 61 landak logam berbaris secara tertib di atas tembok kota, menggantikan tentara pertahanan kota Shrek. Dekan Xian, apa ini? Sising mau tidak mau bertanya. Dia sangat penasaran. Ini adalah benteng self-driving segala medan, Atsv. Saya agak malu untuk mengatakan ini, tetapi mereka ditemukan oleh Kekaisaran Matahari dan Bulan. Guru Xuan membawanya ke Shrek, lalu merombaknya untuk kami. Dia mengurangi fleksibilitas mereka dan menghilangkan berbagai kemampuan, namun mampu meningkatkan kemampuan ofensif mereka. Hanya melihat,
Hal-hal yang memanjat tembok kota adalah benteng mengemudi mandiri segala medan, berbeda dengan versi asli dari all-terrain self-driving Ford, benteng yang direnovasi ini berukuran sedikit lebih kecil. Selain itu, bahan yang digunakan untuk membuatnya telah sedikit diubah. Alih-alih menggunakan logam langka, ia menggunakan sari besi sebagai bahan utamanya. Logam langka harganya terlalu mahal. Dalam kata-kata Xuan Ziwen sendiri, menggunakan logam langka akan membuang-buang sumber daya, menggunakan esensi besi untuk membangun benteng mengemudi mandiri segala medan menghasilkan pertahanannya setara dengan penghalang jiwa kelas 3 atau 4. Ini sudah cukup bagi Xuan Ziwen. Berbeda dengan bagian luar benteng, yang ia putuskan untuk tidak digunakan, Xuan Ziwen menuntut kesempurnaan dalam susunan formasinya. Setiap komponen internal dan susunan formasi benteng self-driving segala medan telah diciptakan oleh siswa Akademi Shrek dan murid dari Sekte Tang, yang semuanya telah diajar olehnya. Mereka hanya akan dipasang di benteng setelah dia memeriksanya secara pribadi. Selubung luar dari 61 benteng self-driving segala medan ini semuanya dibuat menggunakan sumber daya Akademi Shrek. Mereka awalnya dimaksudkan untuk memberikan bantuan segera dalam setiap pertempuran yang akan dilakukan Akademi Shrek di masa depan. Namun, tidak ada yang mengira bahwa mereka akan digunakan terlebih dahulu untuk mempertahankan kota. Tentu saja, penghargaan harus diberikan kepada Huo Yuhao, yang telah membawa kembali sejumlah besar logam langka dari Kekaisaran Matahari Bulan. Inilah sebabnya mereka mampu menciptakan begitu banyak benteng self-driving segala medan dalam waktu sesingkat itu. Kulit terluarnya telah selesai jauh lebih awal. Namun, Akademi Shrek hanya mampu menyempurnakan senjata dan susunan formasinya setelah mendapatkan logam langka tersebut. Setelah lebih dari sebulan, mereka dapat merakit benteng gelombang pertama. Sekte Tang belum memutuskan apakah mereka akan memasarkannya. Akademi Shrek hanya memesan 100 buah. Saat ini, mereka baru menyelesaikan 61 dari 100, dan karenanya belum menyelesaikan pesanan mereka. Setiap benteng self-driving segala medan dapat memuat 3 orang di dalamnya, atau bahkan 4 orang jika mereka disatukan. 100, pada gilirannya, dapat memuat 400 orang. Dari sudut pandang akademi, benteng-benteng ini cukup bagus dalam menyerang dan bertahan. Bersama dengan Zhuge Divine Crossbow Cannons, all-terrain self-driving forts adalah proyek yang sangat didukung oleh akademi. Pada saat ini, bahkan Xian Lin Er ingin melihat betapa kuatnya benteng ini. Dari sudut pandangnya, ini adalah cara lain untuk bertarung dengan benteng jiwa yang lebih besar. Suara dingin Xuan Ziwen terdengar dari salah satu benteng segala medan. Semua unit, perhatikan. Semua unit, perhatikan. Isi daya meriam utama Anda. Targetkan angkatan udara musuh. Mengisi daya, mulai. Setelah mendengar kata-kata Xuan Ziwen, seluruh benteng segala medan mulai bergerak. Para murid dari Sekte Tang mengendalikan mereka, dan mereka telah bersama Xuan Ziwen untuk waktu yang sangat lama. Mereka tidak hanya menghormati guru Xuan mereka juga sangat akrab dengan emosinya. Jika ada orang yang mengacaukan perintah apapun yang diberikan guru ini, mereka tidak akan dibiarkan begitu saja dengan omelan sederhana, mereka juga akan dihukum secara fisik. Karena itu, pergerakan mereka sangat rapi. Semua benteng segala medan tertanam di tanah, lalu menurunkan kaki logamnya, menyebabkannya hanya berjarak beberapa sentimeter dari tanah. Setelah itu, tubuh mereka yang berbentuk bola condong 30 derajat ke depan, sebelum memperlihatkan meriam besar berbentuk cincin yang panjangnya sekitar 2 kaki, meriam ini agak aneh. Mereka tidak menonjol terlalu banyak, dan tidak seperti duri di tubuh utama mereka jauh lebih kecil, hanya sekitar rentang tangan. Namun, ujung meriamnya mulai terlihat sangat unik saat mulai menyerang, sinar cahaya mulai membentuk pola di dalam meriam. Dengan cepat, segi 6 yang terbuat dari cahaya berkumpul di dalam meriam, dan cahaya merah gelap mulai muncul di dalamnya. Riak segera mulai muncul di udara di sekitar benteng segala medan. Dari sini, terlihat betapa panasnya meriam tersebut. Jika Sising dapat melihat konstruksi bagian dalam benteng, dia akan memiliki kesan yang berbeda tentang betapa kuatnya meriam utamanya. Sebuah setengah lingkaran menonjol dari atap struktur bagian dalam benteng segala medan. Bentuk setengah lingkaran ini panjangnya sekitar 1 kaki, dan praktis menutupi keseluruhan atap benteng segala medan. Meriam ini adalah alat jiwa kelas 6. Selain itu adalah yang spesial yang telah dimodifikasi secara pribadi oleh Xuan Ziwen,
Pasukan monster jiwa udara juga dapat melihat makhluk aneh ini di atas kota Shrek. Harimau iblis bersayap 6 yang berdiri di garis paling depan pasukan mau tidak mau merasa agak aneh. Apa sebenarnya landak logam itu? Mengapa mereka menyala? Mungkinkah itu senjata buatan manusia lainnya, namun tidak terasa adanya krisis. Dari semua makhluk jiwa yang hadir, itu adalah keberadaan 100.000 tahun pertama yang berpartisipasi dalam pertempuran ini. Karena itu, secara alami ia merasa sangat percaya diri dengan kemampuannya. Senjata yang dibuat oleh manusia masih bisa digunakan pada makhluk jiwa biasa. Tapi senjata itu masih terlalu lemah untuk memiliki keberadaan seperti dirinya. Dengan ia yang memimpin penyerangan, tidak akan ada terlalu banyak bahaya kecuali manusia bergelar Douluo yang bergerak. Dan bagaimana jika Titaul Douluo benar-benar bergerak? Ada 1000 adik laki-laki di sebelahnya, semuanya berspesialisasi dalam serangan jarak jauh. Jika manusia berani terbang ke udara, dia harus merasakan perasaan ditembak oleh mereka semua. Penguasa jiwa manusia tidak akan pernah bisa mengalahkan makhluk jiwa dalam jumlah banyak. Hal ini bahkan lebih benar lagi jika memperhitungkan pasukan udara. Akademi Shrek dianggap sebagai wilayah dengan kepadatan master jiwa tertinggi di dunia. Namun, hanya ada sekitar 100 atau lebih master jiwa yang merupakan sage jiwa atau lebih kuat. Secara alami, master jiwa cincin 4 ke atas bisa terbang menggunakan bantuan alat jiwa tipe terbang, tetapi kota Shrek harus menghadapi keseluruhan pasukan monster jiwa. Siapa yang bisa menyisihkan cukup kekuatan untuk menghadapi makhluk jiwa udara di depan mereka? Harimau iblis bersayap 6 memiliki perintah yang sangat sederhana, mengalihkan perhatian manusia dan menyerang mereka bersama makhluk jiwa yang berbasis di darat. Pandangan Sising tertuju keluar kota. Pasukan monster jiwa besar semakin dekat, dan mereka sekarang hanya berjarak 5 km dari kota Shrek. Begitu mereka berada dalam jarak 1 km dari kota, monster jiwa berumur 10.000 tahun dan 100.000 tahun akan dapat mencapai kota menggunakan serangan jarak jauh mereka. Di sisi lain, semua master jiwa kota Shrek telah diusir, dan bahkan penghalang jiwa tidak dapat digunakan. Bagaimana mereka bertahan melawan makhluk jiwa? Terlebih lagi, pasukan udara musuh semakin mendekat. Jika mereka tidak meminta bantuan sekarang, ada kemungkinan mereka tidak akan bisa melakukannya sedikit pun. Dekan Xian. Sising tidak bisa menahan tangisnya lagi. Xian Lin bertindak seolah-olah tidak terjadi apa-apa saat dia berkata dengan santai, "Jangan tidak sabar. Hanya melihat. Bahkan jika sesuatu terjadi, bukankah kita ada di sini?" Pengisian meriam utama selesai. Pengisian meriam utama selesai. Sebuah suara yang agak muda terdengar, dan dengan cepat, 60 suara lainnya menyusul, mengumumkan selesainya pengisian meriam utama mereka. Jika ada orang yang melihat ke arah benteng segala medan, mereka akan menemukan bahwa benteng itu telah berubah menjadi lautan merah. Namun, samar-samar orang bisa melihat heksagram emas muda di tengah lautan merah. Sising tahu dari samping bahwa Xian Lin tidak khawatir sama sekali. Bagaimanapun, tidak ada gunanya dia panik sendirian. 4 km. 3 km. Serangan jarak jauh pasukan monster jiwa akan segera dimulai. Makhluk jiwa yang lebih besar dan lebih kuat dalam gelombang sudah mulai menyimpan energi. Begitu mereka memasuki jangkauan serangan efektifnya, sejumlah besar serangan jarak jauh akan menimpa kota Shrek. Tepat pada saat ini, suara acuh tak acuh Xuan Ziwen terdengar melalui alat jiwa penguat suaranya. "Meriam utama, tembak bersama atas perintahku. Semuanya. Tembak." Sepertinya tidak ada apapun di dunia ini selain topik yang berkaitan dengan alat jiwa yang dapat menarik minat Xuan Ziwen. Dia menggunakan suara yang sangat tidak tertarik saat mengumumkan dimulainya serangan mereka. Seberkas cahaya merah tipis yang sama sekali tidak sinkron dari meriam utama melonjak ke langit. Sinar ini terlihat terlalu lemah, dan hanya setebal ibu jari. Jika seseorang tidak memperhatikannya dengan cermat, mereka tidak akan bisa menyadari keberadaannya di medan perang yang sangat besar ini. Sinar ini diluncurkan dari meriam besar yang menciptakan heksagram emas. Perjalanannya tidak lama, sebaliknya, ia berhenti di udara. Namun, jaraknya hanya sekitar 50 meter dari benteng segala medan yang dikuasai Xuan Ziwen. Segera setelah lampu merah mencapai puncak jalurnya, sebuah bola cahaya muncul di tempatnya. Bola ini tidak terlalu besar, hanya seukuran kepala manusia. Baik manusia maupun makhluk jiwa tidak terlalu memikirkan hal itu.
Apa yang bisa dilakukan oleh seberkas cahaya merah? Namun, 60 pancaran cahaya tipis lainnya ditembakkan dari setiap benteng segala medan pada saat berikutnya, tampaknya semuanya terjadi pada saat yang bersamaan. Semuanya seolah diarahkan ke bola merah kecil itu, bola ini dengan cepat mengembang, dan dalam sekejap mata, lebarnya menjadi 1 meter, 2 kilometer. Pasukan besar makhluk jiwa hanya berjarak 2 kilometer dari tembok kota Shrek. Jarak di mana mereka bisa melancarkan serangan jarak jauh semakin dekat. Dan pasukan udara yang dipimpin oleh harimau iblis bersayap 6 mendekati mereka dengan kecepatan yang sama. Demi menghindari kerugian yang tidak perlu, mereka sebenarnya bergerak lebih lambat daripada makhluk jiwa yang berbasis di darat. Begitu pertempuran di bawah dimulai, mereka akan memulai pelecehan melalui serangan udara. Tanpa peringatan sebelumnya atau suara keras apapun, seberkas cahaya merah setebal 1 meter keluar dari bola cahaya. Sasarannya bukanlah tanah, melainkan udara. Sinar cahaya merah terlihat jelas di medan perang. Meskipun tidak terlihat kuat atau mendominasi, fakta bahwa ia membentang di seluruh langit membuatnya tampak menakjubkan. Makhluk jiwa tidak tahu seberapa jauh jangkauan alat jiwa buatan manusia, begitu pula para master jiwa di kota Shrek. Biasanya, sinar jiwa yang bisa mencapai jarak 200 meter dianggap cukup baik. Meriam jiwa biasa bisa mencapai 500 hingga 1000 meter. Kelas alat jiwa yang berbeda memiliki jangkauan yang berbeda, tetapi alat jiwa apapun yang memiliki jangkauan melebihi 1 kilometer setidaknya adalah kelas 5. Jika seseorang menginginkan alat jiwa yang dapat menyerang sesuatu yang berjarak 5 kilometer, hanya alat jiwa kelas 7 yang dapat melakukan pekerjaan itu. Alat jiwa stasioner umumnya memiliki jangkauan serangan yang lebih jauh, karena peluru meriam yang mereka gunakan dapat dilengkapi dengan perangkat yang membantu mereka terbang lebih jauh, yang akan meningkatkan jangkauan serangan mereka. Namun pada saat ini, pemboman yang diperintahkan Xuan Ziwen melebihi ekspektasi semua orang. Sinar cahaya merah yang kuat itu mampu melintasi lebih dari 4 kilometer secara instan, dan ditargetkan pada sejumlah besar makhluk jiwa di udara. Apakah benda itu ditujukan padaku? Hal pertama yang terlintas di benak harimau iblis bersayap 6 adalah rasa jijik saat ia melihat lampu merah yang mendekatinya. Apakah manusia ini sudah mati otak? Apa artinya menyerang langsung pembangkit tenaga listrik berumur 100.000 tahun seperti saya? Bola cahaya putih dengan cepat membentuk perisai di depannya. Harimau iblis bersayap 6 memiliki 3 elemen, salah satunya adalah cahaya. Elemen cahaya memiliki kelebihan dalam hal pertahanan, dan meskipun harimau iblis bersayap 6 menahan serangan lawannya dengan jijik, ia dapat mengetahui bahwa pancaran cahaya merah itu berbahan dasar api. Jadi, menggunakan cahaya untuk bertahan melawannya akan memiliki efek yang cukup baik. Ia bereaksi cukup cepat, dan sinar merah tidak cukup cepat untuk mencapai harimau iblis bersayap 6 sebelum ia mampu menyelesaikan pertahanannya. Pada saat ia mencapai makhluk jiwa besar, pertahanannya telah selesai, dan lampu merah dan penghalang putih bertabrakan satu sama lain. Bahkan makhluk jiwa yang bertugas memimpin seluruh pasukan makhluk jiwa, Mastif Iblis Merah berkepala 3, mau tidak mau mengerutkan bibirnya setelah melihat upaya manusia yang tampaknya lemah untuk melawan. Apa yang mereka coba lakukan dengan serangan tingkat ini? Apa, saat perasaan jijik muncul di hati Raja Merah, matanya langsung melebar di saat berikutnya. Apa yang dia lihat? Dia melihat cahaya merah menakjubkan yang langsung menembus langit. Penghalang cahaya yang diciptakan harimau iblis bersayap 6 langsung menghilang di hadapan pancaran cahaya merah. Setelah itu, dadanya langsung ditembus, bahkan monster jiwa berusia 100.000 tahun tidak akan mampu bertahan dari sinar jiwa setebal 1 meter yang menembus dadanya. Harimau iblis bersayap 6 baru menyadari betapa menakutkannya sinar itu setelah mengenai dirinya. Semua energi di dalam sinar jiwa ini telah terkondensasi menjadi satu sinar, dan tidak ada satupun yang tumpah. Inilah mengapa sebelumnya ia mengira bahwa sinar jiwa bukanlah ancaman baginya. Tidak hanya itu, panas yang terkandung di dalam sinar ini jauh melebihi imajinasinya. Kekuatan serangan mengerikan dari sinar jiwa ini terlalu besar, dan kekuatan jiwa yang melindunginya hanya menyebabkan sinar merah berhenti sejenak sebelum menembus binatang buas. Menyesali? Tidak ada lagi waktu bagi harimau iblis bersayap 6 untuk bereaksi, karena ia telah kehilangan akal sehatnya setelah garis api membakarnya menjadi abu. Tubuhnya yang sangat besar menguap di udara, setelah melewati harimau iblis bersayap 6, pancaran cahaya merah mencapai sisa pasukan monster jiwa udara.
Karena bahkan monster jiwa berusia 100.000 tahun tidak dapat memblokir serangan itu, bagaimana lagi yang bisa dilakukan oleh makhluk jiwa lemah lainnya? Sebuah garis muncul di udara. Mayat makhluk jiwa udara jatuh dimanapun garis ini melewatinya. Yang lebih menakutkan lagi adalah pancaran lampu merah ini tidak hilang setelah serangan itu. Sebaliknya, ia berhenti sekitar 5 km dari bola cahaya merah. Setelah itu, ia membuat gerakan menyapu, seperti pedang besar yang membelah udara. Ia menyapu dari kiri ke kanan. Lalu kembali ke lokasi semula, namun, gerakan bolak-balik ini seperti penghapus raksasa di langit yang menghapus titik-titik yang tak terhitung jumlahnya di sana. Lebih dari 2/3 dari ribuan pasukan makhluk jiwa yang kuat di udara dilenyapkan oleh gerakan menyapu ini. Pasukan makhluk jiwa terlalu percaya diri pada diri mereka sendiri. Lagi pula, apakah penting seberapa terkonsentrasinya mereka, mengingat mereka dipimpin oleh monster jiwa berusia 100.000 tahun? Namun, sinar merah itu datang terlalu cepat. Pada saat ia mulai menyapu langit, tidak ada satupun makhluk jiwa yang menyadarinya. Seluruh rangkaian kejadian berjalan sangat lancar, dan pancaran cahaya menakutkan segera menghilang setelahnya. Hanya makhluk jiwa paling beruntung yang berhasil melarikan diri dengan kehidupan utuh. Namun, mereka tetap saja mulai berjatuhan dari langit, bukan karena mereka terluka, tapi karena ketakutan, sensasi teror yang luar biasa. Lampu merah menakutkan yang telah melenyapkan rekan-rekan mereka seketika menjadi bayangan yang menyelimuti hati mereka. Semua ini terlalu menakutkan. Siapa yang mengira bahwa makhluk jiwa terbang yang bangga dengan berani maju akan kehilangan lebih dari 2/3 kekuatan mereka karena serangan pertama umat manusia? Tak satu pun dari makhluk jiwa yang telah menyentuh sinar merah berhasil menghindari kematian, bahkan makhluk jiwa 100.000 tahun yang memimpin kawanan, kekuatan seperti ini telah melampaui ranah pengetahuan para makhluk jiwa di sana. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Dewa Binatang di Tian akan memiliki proses tertentu yang harus dilalui sebelum melancarkan serangan seperti itu. Namun, manusia itu terlalu cepat. Sising berdiri di atas tembok kota, mulutnya ternganga. Dia merasa sangat gembira. Dan semua kekhawatirannya sepertinya memudar. Ini terlalu berlebihan. Seberkas cahaya merah menyapu langit, dan semuanya menjadi sunyi setelahnya. Beberapa makhluk jiwa yang masih hidup yang jatuh dari langit mulai berbalik dan melarikan diri setelah mendarat. Kedalaman teror mereka menghancurkan keinginan mereka untuk berperang. Bistide yang besar hanya berjarak 1 km dari tembok kota Shrek. Namun, mereka bisa melihat semua yang terjadi di langit. Soul Beast yang awalnya bersiap untuk menyerang kota sekarang tampak seperti orang bodoh, dan sepertinya mereka benar-benar melupakan serangan mereka. Tidak ada serangan jarak jauh yang ditembakkan ke tembok kota saat ini. Pada saat ini, suara Xuan Ziwen, suara yang sangat tidak menyenangkan bagi makhluk jiwa, sekali lagi terdengar dari alat jiwa penguat suara. Semua tim, tembak sesuka hati. Bom karpet pada mereka. Dentang, dentang, dentang. Dengan serangkaian dentang logam, meriam di benteng jiwa segala medan yang mirip landak berbaris. Bagian paling atas dari meriam utama benteng jiwa menutup. Dan 8 kaki di bawahnya mulai menopangnya, bergerak beberapa langkah ke depan, mereka kini berada tepat di belakang benteng. Semua meriam mereka diarahkan ke arah Bistide, dan pada saat berikutnya, hujan cahaya mulai turun, sinar cahaya jiwa dan meriam jiwa yang tak terhitung jumlahnya mulai turun seperti tetesan hujan dari tembok kota Shrek. 61 benteng jiwa segala medan sama seperti 61 mesin pembunuh saat mereka menuangkan senjatanya. 300 insinyur jiwa yang menjaga bagian belakang benteng jiwa mengangkat batang logam di bahu mereka, lalu mendorongnya ke dalam lubang di sisi benteng jiwa. Mereka mulai menuangkan kekuatan jiwa mereka ke dalam benteng jiwa. Semangat Bistide berada pada titik terendah saat pasukan udara dihancurkan. Serangan itu terlalu mengerikan. Cincin jiwa berwarna darah yang ditinggalkan oleh harimau iblis bersayap 6, serta tulang jiwa yang pasti akan dijatuhkan oleh monster jiwa berusia 100.000 tahun, masih mengambang di udara. Semua ini terlalu mendadak, terlalu mengejutkan. Bagi Shrek, satu serangan itu sangat menakjubkan. Bagi makhluk jiwa, bagaimanapun, itu adalah lukisan kematian. Ketika benteng jiwa mulai meluncurkan senjatanya, Sising akhirnya mengerti apa yang dimaksud dengan badai pembantaian. Zuge Divine Crossbow Cannon dianggap sebagai senjata yang sangat kuat di medan perang. Namun, benteng jiwa segala medan memiliki jangkauan yang lebih luas.
Kemampuan menembak terus-menerus, dan lebih akurat, beberapa ribu sinar cahaya ditembakkan dari tembok kota menuju pasukan makhluk jiwa. Mereka segera mulai menyapu pasukan, seperti sinar merah yang menyapu langit sebelumnya. Sebagian besar sinar jiwa ini berwarna merah. Trauma, oh trauma, semuanya berwarna merah, tapi penampilannya tidak terlalu kuat. Namun, siapa yang tahu kalau salah satu sinar itu sama kuatnya dengan sinar sebelumnya? Meskipun makhluk jiwa bertindak seolah-olah mereka tidak takut mati, mereka sebenarnya tidak takut mati. Hal ini terutama berlaku untuk pengorbanan yang tidak berguna. Siapa yang rela mati seperti itu? Tendangan voli dari benteng jiwa segala medan menciptakan tembok kematian 1 kilometer jauhnya dari kota Shrek. Setiap makhluk jiwa yang berani memasuki kisaran ini menerima baptisan sinar cahaya. Jumlah korban dari pasukan Soul Beast segera meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Tanpa Emerald Swan untuk menyembuhkan mereka, para Soul Beast hanya bisa menyaksikan saat mereka dimusnahkan oleh sinar jiwa. Kepanikan mulai meningkat di antara barisan makhluk jiwa seiring dengan bertambahnya korban mereka. Orang-orang di depan sudah mulai berbalik ketakutan, tapi orang-orang di belakang mereka masih terus menyerang ke depan. Ini adalah pertama kalinya sejak dimulainya Beastide kekacauan terjadi di dalam barisan pasukan Soul Beast. Makhluk jiwa pada dasarnya buas. Jika ada yang menghalangi jalan mereka, mereka akan mengusirnya, atau bahkan membunuh mereka. Pasukan Soul Beast mulai berubah menjadi kekacauan akibat ketakutan dan kepanikan yang kini melanda mereka. Banyak dari mereka mulai menyerang dan menginjak-injak rekannya, membuat mereka kehilangan arah seketika. Scarlet Devil Mastiff berkepala 3 mengeluarkan serangkaian raungan liar, tapi bagaimana dia bisa berbuat sesuatu terhadap situasi ini? Sinar mematikan yang digunakan lawan mereka terlalu menakutkan, sampai pada titik di mana meskipun para makhluk jiwa ketakutan oleh kekuatannya, mereka masih tidak berani menyerang ke depan. Marah, Raja Merah mulai terbang maju bersama sekelompok pembangkit tenaga listrik. Dia bermaksud untuk bergegas maju dan melancarkan serangan frontal. Namun, benteng jiwa segala medan di tembok kota membungkuk, memperlihatkan meriam besar di kepala mereka. Bagian tengah benteng jiwa menembakkan bola lampu merah kecil yang biasa-biasa saja. Kali ini, sinar cahayanya terasa sangat berbeda dari yang pertama kali. Seolah-olah segelas air dingin telah dituangkan ke atas kepalanya. Raja Merah segera sadar, siapa yang mau mengirim diri mereka sendiri ke kematian mereka sendiri. Melihat situasi saat ini, mereka hanya akan menderita lebih banyak korban jika terus bertempur. Setelah sedikit tenang, Raja Merah mengeluarkan raungan lagi. Mundur, pasukan monster jiwa besar telah tiba dengan cepat, tetapi mundur lebih cepat lagi. Karena kekacauan di medan perang. Mereka meninggalkan sejumlah besar mayat yang berkelap-kelip dengan cahaya cincin jiwa. Mulut Sising masih menganga. Dia tidak tahu harus berkata apa. Xuan Ziwen sebelumnya telah berjanji untuk membantu menghentikan Beastide selama 2 jam agar para prajurit dapat beristirahat. Namun, dia malah mampu mendorong kembali Beastide secara paksa. Apakah ini kehebatan Sekte Tang? Dengan hanya mengandalkan 361 orang, dan 61 benteng jiwa segala medan, mereka mampu memaksa kembali pasukan monster jiwa yang berjumlah puluhan ribu. Hasil gemilang seperti itu tidak diragukan lagi membayangi hasil tentara pertahanan kota Shrek, namun, Sising hanya merasakan kegembiraan. Dengan kekuatan Sekte Tang, apa yang perlu ditakutkan dari pasukan makhluk jiwa itu? Hal ini terutama terjadi pada saat mereka mulai menembakkan meriam utama mereka. Karena makhluk jiwa berumur 10.000 tahun tidak dapat menghalangi mereka, siapa yang berani mendekati mereka? Sepertinya masih ada harapan untuk mempertahankan kota. Turun dan kumpulkan cincin jiwa itu. Xuan Ziwen memberikan perintah lain. Tepat setelah itu, benteng jiwa segala medan yang dia kendalikan tiba-tiba melompat dari tembok kota dan membubung ke langit. Setelah itu, beberapa lubang jet dan sepasang sayap muncul di benteng jiwa segala medan yang tampaknya rumit. Dengan gelombang kekuatan jiwa, itu benar-benar menerbangkannya ke medan perang. Benteng jiwa segala medan lainnya mulai bergerak juga. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk terbang, kaki mereka yang panjang memungkinkan mereka turun dari tembok kota seperti laba-laba raksasa. 8 kaki tajam mereka memungkinkan mereka untuk mengamankan pijakan di tembok kota yang kokoh dan turun dengan cepat menuju mayat jiwa binatang. Din Xian, apa yang mereka coba lakukan? Sising mau tidak mau bertanya pada Xian Lin Er. Ekspresi Xian Lin sedikit berubah, dan dia berkata tanpa daya,
mereka mungkin berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Benar, mereka berusaha untuk tidak menyia-nyiakan apapun. Saat Sising terlihat kaget, sejumlah besar cincin jiwa mulai menghilang dengan cepat. Sepertinya ada kekuatan penyerapan mistis yang dengan cepat menyerap cincin jiwa di sekitar mereka. Selain itu, mereka secara khusus mencari cincin jiwa ungu dan hitam, dan juga mengacak-acak mayat, Xuan Ziwen, yang telah naik ke udara, memiliki tujuan yang jelas. Cincin jiwa dan tulang jiwa berusia 100.000 tahun yang ditinggalkan oleh harimau iblis bersayap 6. Begitu dia berada dalam jangkauannya, mereka segera menghilang. Setelah itu, Master Aula dari Aula Alat Jiwa Sekte Tang membalikan benteng jiwanya dan terbang kembali ke kota Shrek.